Oke, selamat pagi semua. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sakit. Sakit? Ngantuk. Iya. Ngantuk? Tadi agak sakit perut Pak. Agak sakit? Iya. Karena saya barusan benerin sepeda motor kakak saya. Oke, pagi-pagi sudah sibuk ya. Ngantuk? Hanya sakit? Oke. Yang hari ini sedang tidak enak badan, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Oke. Kita sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita akan melakukan apa dulu? Bagus. Doa lagi ya ini. Kita. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya sudah Pak, kan kemarin saya sudah. Ini sedang sakit. Ya. Yang cowok Pak. Oh, yang cowok boleh. Iya, jangan asap. Oh, saya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke, sudah berdoa, lalu kita akan perkenalan. Mana ada Anda baru gabung? Oh, ada yang baru gabung ya? Oh iya Pak, maaf. Oke, tidak apa, kita mulai perkenalan. Tapi tidak hanya perkenalan, saya punya satu hal yang perlu disebutkan saat perkenalan. Saat perkenalan nanti bisa menyebutkan nama lengkap ya, nama panggilan dan cita-cita masa kecil saat TK semua kan? Iya. Langsung SD Pak. Langsung SD ya? Saya langsung kuliah. Keren. Gak spek sih gua. Oke. Bisa dimulai dari mana? Dari mana? Dari banyak aja yang Dari Oke, banyak jadi. bisa. Iya. Kenalin teman-teman, aku Fitri Firdausi Nur Agni, bisa dipanggil Firda. Cita-cita masa kecilku sepertinya jadi guru. Oke, tadi. Relevan. Relevan. Memang jurusannya mbaknya apa? Nah, kok bisa relevan? Asbun aja. Asbun. Selanjutnya, Perkenalkan saya, namaku Hilda Hera, biasa dipanggil Hilda. Cita-citaku waktu kecil sama jadi guru. jadi guru juga. Selanjutnya, mbak ini. Cewek-cewek dulu. Oh iya, sesuai yang tadi dibilang ya. Bisa. Perkenalkan, nama saya Kanaya, bisa dipanggil Naya. Cita-cita saya mungkin agak nyeleneh, maaf teman-teman, jadi polisi tidur. Polisi tidur. Iya. Sakit. Habis lihat apa kok Iya, bisa katanya tidur? polisi tidur tuh tidur. Jadi aku pengen jadi polisi. Profesinya polisi tapi tidur terus. Iya. Luar biasa. Kan anak kecil ya, nggak tahu. Oh iya. Selanjutnya. Oh iya, boleh. Saya kan baru datang tadi. Saya baru datang juga. Oh gitu. Beda ada dulu deh. Oke. Oke, jadi perkenalkan nama saya Fauzi Arif Mansyah, panggilannya Fauzi. Cita-cita saya waktu kecil itu menjadi atlet loncat indah. Loncat indah. Iya. Apakah sudah pernah disampaikan? Mungkin karena hanya cita-cita waktu kecil ya, jadi kayak saya belum kepikiran ada buat apa beneran jadi atletnya itu sih. Tapi kalau hobi loncat indah saya kadang-kadang main gitu. Oke. Tapi tetap tersalurkan ya, cita-citanya kan masih Iya, meskipun nggak jadi atlet ya. tidak apa-apa. Bentar Pak, saya masih ingat cita-cita masa kecil saya. Oke. Oh iya, tadi langsung kuliah kan ya? Iya. Oh nggak TK ya, tadi kan kamu Skip TK. masa kecil. Oke. Beda apa skip masa-masa percobaan. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Syamsul Arif, biasa dipanggil Aye kalau di rumah. Cita-cita saya pada saat masih kecil itu ingin naik kereta.
Oh, ingin naik kereta. Saya belum pernah naik kereta soalnya Sampai hari ini sampai hari ini. belum pernah naik kereta. Belum pernah. Oke, nanti pulang dari sini kita akan naik kereta. Baru-baru nyoba. Hah? Baru-baru. Iya, tapi bayar sendiri. Ya. Oke, sudah saling mengenal semua. Yes. Sudah. Ini dengan Mbak siapa? Tapi saya belum kenal Bapak. Oh iya. Aduh. Mohon maaf ya, saya perkenalan. Nama saya Hakam Syadina Wijaya. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Pak Yaya. kok banyak ya? Pak, ha? Didi. Ya, Pak ya. Didi. Oh. Tuh, sudah kenal saya. Ya sudah Oke, Pak. cita-cita masa kecil saya jadi Dos. astronot. Oh. Astos jauh ya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan. Bisa. Iya. Oke. Sudah saling mengenal semua. Ini dengan Mbak siapa? Sudah. Ya, Dengan Mbak siapa? Sudah. Dengan Mbak siapa? Naya. nah ya. Fauzi. Oh ya, lainnya. Oh, kok gitu. Dengan Mas siapa? Fauzi. Yang terakhir Mas siapa? Ayi. 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 Tapi nggak mendengarkan ini. Parah. Ini mah dari mana Jauh ini? soalnya. Oh. Oke, tidak apa. Nah, teman-teman, saya kumpulkan di sini. Kita akan melakukan sesi konseling lanjutan dari sesi konseling sebelumnya. Kita akan melanjutkan berdiskusi mengenai apa yang dirasakan oleh Mbak Fitra sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai melakukan kegiatan, kita perlu sepakati dulu aturan yang ada dalam kelompok. Kita untuk menjaga kondusif dan tidak terdistrak dengan apapun itu, saya harap untuk alat komunikasi, HP dan sebagainya bisa disimpan terlebih dahulu. Saya izin Pak, saya menggunakan HP, maksudnya nggak sering menggunakan HP karena saya ada penelitian. Ada penelitian. Iya. Ya, tapi ya, sebisa mungkin sebisa mungkin ya. bisa mungkin oke. Oke, nah setelah itu kita akan berdiskusi ya, tentunya nanti jika saling berdiskusi saya harap apa yang disampaikan yang diomongkan sebisa mungkin bisa menjaga perasaan teman-teman lainnya, apalagi yang diajak berdiskusi ataupun permasalahan yang akan dibahas. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menyakiti hati teman-teman dan sebisa mungkin ya dijaga ucapannya ataupun kalimatnya, gitu ya. Nah, sesi konseling hari ini kita batasi 25 menit maksimal. Dirasa cukup? Cukup. Oke, dirasa cukup ya. Sebelum itu kita perlu karena sesi konseling terbatas, kita hanya memilih salah satu permasalahan yang akan dibahas kali ini ya. Saya harap satu persatu bisa menyampaikan apa yang dirasakan akhir-akhir ini ataupun yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa salah satu dengan urgensi yang paling tinggi bisa kita bahas bersama. Bisa dimulai dari siapa? Tadi sudah cewek-cewek ya. Dari cowok juga. Ya, Kamu juga tuh. Oh iya. dari siapa? Dari situ. Iya, dari Mas Ado aja. Boleh, silakan Mas. Apa ini? Cerita secara singkat. Oh, halo ya. Gimana sih Pak? Terkadang Ada apa Mas? mohon maaf Pak, Oke, tidak apa. saya juga bingung sih Pak, saya mau menceritakan masalah yang mana. Yang dirasa mengganggu ataupun perasaan hari ini deh. Pesan hari ini Ya. saya cukup hektik tadi Pak. Cukup hektik. Karena saya harus membantu kakak saya, terus
ya masih ada kuliah pagi gitu, jadi ya seperti itu. Cukup hektik ya hari ini ya. Iya, jadi itu membuat saya kayak tertekan gitu loh dengan hektiknya itu. Baik. Selanjutnya, Jadi tadi saya itu agak buru-buru pagi ini soalnya tadi saya bangun untuk sahur itu sekitar jam 4. Jadi untungnya sudah ada nasi, jadi saya tinggal makan telur, goreng telur. Jadi makan secukupnya, terus saya nggak sempat minum air putih yang banyak. Jadi sekarang kerongkongan saya kering rasanya, bibir saya pecah-pecah kering. Kemudian saya sakit perut karena mungkin kedinginan juga ya. Jadi pagi ini sudah diawali dengan hal-hal yang kurang mengenakan sih Pak Rahman. oke, baik. Saya paham betul rasanya sahur tapi apa ya, asupannya tidak Iya itu ya. Kurang tercukupi. belum Iya. Selanjutnya di sini atau di sini? Lanjut aja tuh Mbak urut. Oke, boleh silakan. Gini sih Pak, saya mulai dari Ramadan ini apa ya, jadwal tidur saya tuh kayak berantakan gitu Pak. Tiba-tiba saya tuh gampang ngantuk, terus susah tidur juga Pak. Oke. Selama Ramadan ini jadinya susah tidur. Iya. Selanjutnya, oke Mbak Firda. Akhir-akhir ini enggak akhir-akhir ini sih. Ini kan udah mendekati hari raya. Itu kecemasan saya yang ada di setiap tahun itu muncul gitu. Saya khawatir kalau nanti akan ada kumpul keluarga kayak biasanya. Oke, baik. Oke, yang terakhir dari Mbak Ida. Kalau saya akhir-akhir ini lagi merasa agak stres ya Pak. Agak stres. Iya, ini kan udah mau mendekati liburan tapi kayak masih banyak tugas-tugas yang belum saya selesaikan, jadi kayak stres gitu di pikiran. Oke, jadi sudah mau libur tapi tugasnya masih banyak. Oke, baik. Nah, dari teman-teman sekalian sudah menyampaikan ya permasalahannya ataupun apa yang dirasakan akhir-akhir ini. Sesuai kesepakatan tadi, kita hanya memilih salah satu dari teman-teman yang akan dibahas. Kita bisa melakukan apa ya, memberi rating terhadap perasaan ataupun permasalahan yang dialami masing-masing ya. Rating 1 sampai 7. 1 sampai 7. Seberapa urgent, sebab penting atau seberapa mengganggu lah permasalahan dari teman-teman sekalian. Bisa dimulai dari 1. 2,92. Luar biasa. 3 Pak. 3, angka genap. Angka ganjil. Pilihan prima. Oh, ya. Pinter gitu ya. Ya karena saya langsung kuliah. Masya Allah. Selanjutnya 6 Mbak. 6, cukup tinggi ya. Selanjutnya 5. Oke. Sudah diketahui ya, yang tertinggi adalah permasalahan dari Mbak Firda mengenai perasaannya yang mulai muncul ketika hari raya akan tiba. Perasaan yang biasanya sering muncul pada menjelang hari raya Idul Fitri lah tepatnya. Oke. Bisa disepakati bahwa permasalahan yang dibahas adalah permasalahan Mbak Firda. Bisa. Oke, teman-teman setuju? Setuju. Oke, baik. Teman-teman diharapkan bisa menyimak ya, bisa memperhatikan Mbak Firda selama bercerita. Nanti saya harap bisa menanggapi dan berdiskusi selama sewajarnya saja ya, sewajarnya saja. Oke, saya Mbak Firda bisa memulai untuk Mulai dari mana ya Pak?
Eh, apakah karena Enggak deh. sebelumnya kan sudah melakukan sesi konseling dengan saya kan secara berkelompok. Nah, gini saja, perasaan sekarang dari Mbak Firda, apakah tetap sama, apakah tetap atau menurun atau malah meningkat? Meningkat kan? Karena dari pertemuan sebelumnya kan udah hari apa itu ya, udah lama kan ya, Ya, dan sekarang lebih mendekat, lebih dekat lagi gitu dari Rani. oke, oke baik. Nah, sekedar mengingatkan ya, dan konfirmasi kembali, Mbak Firda ini apa ya, memiliki rasa ketakutan ketika apa ya, berkumpul dengan keluarga besarnya. Nah, ketakutan itu sering muncul ketika menjelang apa ya, hari raya. Oke. Nah, ketakutan tersebut menyebabkan Mbak Firda itu seringkali apa ya, overthinking, terus menghindar untuk bertemu dengan lebih tepatnya menghindar dalam apa ya, situasi berkumpul dengan keluarga ini tadi. Nah, sebab dari apa ya, menghindar ini tadi adalah Mbak Firda itu seringkali dibanding-bandingkan oleh bibinya. Nah, dibanding-bandingkan itu secara terus-menerus sejak kecil ya gitu. Iya. Ya, sejak kecil sering dibanding-bandingkan oleh bibinya dengan kakaknya. Oke, kenapa Mas? Oh iya, sudah. Oke, baik. Nah, Mbak Firda ini tadi menyampaikan bahwa perasaannya sekarang semakin meningkat. Perasaan ketakutannya itu semakin meningkat karena hari raya itu semakin dekat. Nah, tadi Mbak Firda, tadi saya juga menyampaikan bahwa Mbak Firda kan cenderung untuk menghindari apa ya, untuk bertemu lah secara tidak langsung, menghindari untuk bertemu dengan bibinya. Nah, dari teman-teman apa yang ingin disampaikan, apa ingin ditanyakan dengan permasalahan dari Mbak Firda? Oke, silakan. Tanya soal apa ya, pertanyaan dari apakah Mbak Firda merasa bahwasanya pertanyaan dari pipinya itu kayak seakan-akan menganggap bahwasanya Mbak Firda itu kayak seperti ini yang membuat Mbak Firda merasa rendah seperti ini. Jadi itu apakah bisa dilihat dari cara bertanya atau dari hasilnya? Sebenarnya bukan membuat saya merasa rendah ya, cuma merasa dikucilkan aja gitu. Kayak saya tuh benar-benar nggak dianggap di situ. Jadi kalau ada satu forum yang dengan mbak saya itu, beliau itu lebih ke mbak saya terus. Bahkan yang seumuran dengan anaknya kan saya. Jadi saya lebih sering main ke rumahnya gitu. Itu saya di sana juga nggak terlalu dianggap, cuma ya udah. Beda kalau sama saudara saya yang lain, itu yang ada yang seumuran juga, dia itu lebih lebih diperhatikan. Jadi saya ngerasa kayak apa sebenci itu ya. Terus saya juga dengar dari bibi saya yang lain itu, bibi saya yang itu tuh bilang kalau intinya membela saya lah. Dia bilangnya, Firda lo gak intinya gimana ya, gak serendah itu kok dibandingkan dengan mbaknya. Emang beda Firda sama mbaknya, cuma ya wis gitulah. Oke, dari Mas yang bertanya tadi bagaimana
berarti secara nggak langsung atau perlakuan didinya itu lebih ke arah bagaimana cara dia treat gitu Iya. ke Mbak Firda, bukan dari cara bagaimana dia menilai Mbak Firda. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain. Iya. Iya. Menurut Mbak Firda, apakah penting omongan orang lain buat diri Mbak Firda? Oke, Sangat penting. sangat penting. Karena menurut saya emang ada kalanya kita harus masa bodoh dengan ucapan orang, tapi saya tetap menganggap kalau omongan orang lain itu penting untuk saya, karena saya nggak hidup sendirian di sini gitu. Iya gitu. Iya. Mbak Firda berarti ada keinginan juga untuk disukai sama bibinya itu. Sebenarnya iya, sebenarnya dulu, tapi saya udah nggak berharap juga. Buat apa, nggak ada keuntungan juga. Oke, jadi setelah adanya kayak pembanding-bandingkan ini, jadi merasa buat apa kayak tadi penting. Penting apa? Pengen disukai. Oh ya, pengen disukai. Jadi setelah adanya kayak apa tadi membanding-bandingkan yang seringkali tertuju kepada Mbak Firda, jadi Mbak Firda berpikiran tidak penting untuk disukai oleh bibinya. Ya begitu ya. Oke. Ya, siap. Saya boleh izin keluar. Kenapa? Ada Pak. Kita sebentar lagi, bisa ditahan sebentar. Sebentar saja. Oke. Oke. Dari Mbak Firda tadi kan sudah tidak menuntut untuk disukai oleh bibinya ya. Namun tadi Mbak Firda mengungkapkan bahwa omongan orang lain itu penting. Tapi dia juga menyampaikan bahwa seringkali itu menganggap apa ya, bodoh amat dengan omongan orang lain itu juga perlu. Nah, dari teman-teman bagaimana? Agak bingung sih sebenarnya, kayak Mbak Firda terganggu sama omongan bibinya, tapi di sisi lain Mbak Firda juga mengatakan kayak ya udah nggak apa-apa, kayak bodo amat nggak disukai orang itu. Jadi kayak sebenarnya Mbak Firda ini pengen disukai atau ya nggak apa-apa misalnya disukai untuk saat ini atau ke depannya. Untuk saat ini nggak apa-apa, it's okay. Biarin bibi saya itu suka banget sama saya. Cuman saya kalau ketemu sama keluarga yang lain itu udah ada pandangan, kalau udah ada rasa takut kalau nanti bakal ada yang berpikiran yang enggak gitu. Jadi masih kesel ya kalau misal hal itu terjadi lagi di masa depan. Iya. Sebenarnya aku tadi agak masih nggak paham gitu ya, karena yang ucapannya itu tadi agak kontradiktif gitu kan. Ucapan orang lain penting, tapi ucapan orang lain sekaligus nggak penting juga buat Mbak Firda. Tapi aku justru malah kepikiran itu kamu itu memang apa ya, bilang nggak penting itu memang menurutku nggak penting, atau memang sebagai tameng aja, kalau misalkan kayak buat nutupin kesedihanmu aja. Kalau sebenarnya itu menurutmu penting, cuman buat nutupi sedihku kamu kayak bilang, meyakinkan dirimu sendiri kalau itu sebenarnya nggak penting. Apakah gitu? Iya, sebenarnya saya nggak bisa memaksakan bibi saya untuk lebih pro ke saya. Ya udah, pasrah aja sih, mau gimana lagi. Pasrah aja. Apakah dalam berarti kalau Mbak Firda pasrah itu Mbak Firda akan tetap berada dalam posisi yang diinginkan Mbak Firda?
Apabila pas kamu pasrah. Kalau kamu pasrah dengan keadaanmu sekarang, apakah berarti itu mbak Firda sudah merasa puas dengan perlakuan orang-orang seperti ini? Atau kalau enggak, kayak apakah mbak Firda sudah kayak merasa bahwasanya hal itu tidak bisa dirubah dan mbak Firda tidak ada usaha untuk mengubahnya? Gini, kalau bingung, apakah jika pasrah itu sudah merupakan keputusan final dari Mbak Firda? Apakah keputusan akhir dari Mbak Firda ini keputusannya adalah pasrah aja? iya, Iya. iya. Iya, pasrah. Berarti sudah, jadi Mbak Firda sudah pasrah ya dengan hal itu. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu kita, saya sampaikan dahulu bahwa sebenarnya dari Mbak Firda ini pemikiran dan ketakutan akan ucapan ataupun hal yang disampaikan oleh bibinya itu merupakan hal yang tidak sepenuhnya logis, karena dari Mbak Firda juga ini tadi terakhir menyampaikan bahwa pasrah adalah keputusan dia yang final, karena jika sudah pasrah kan berarti menerima apapun itu hal yang dialami dengan hal yang dialami kepada Mbak Firda sendiri. Nah, jika perasaan takut itu muncul, berarti dari Mbak Firda belum sepenuhnya pasrah dengan hal yang terjadi pada Mbak Firda. Oke, karena keterbatasan waktu, saya rasa sesi konseling bisa dicukupkan. Bagaimana perasaan Mbak Firda setelah sesi konseling singkat kali ini? Saya ada satu kesadaran baru kalau ternyata saya nggak sepasrah itu ya. Jadi dalam diri saya itu masih ada rasa perlawanan gitu, ingin melawan diri saya. Mbak Firda pada sesi konseling saat ini dirasa sudah menemukan kesadaran yang barulah dalam diri Mbak Firda. Nah, karena kembali lagi waktu kita sudah habis ya, saya cukupkan. Terima kasih semua sudah memperhatikan dan bersedia melakukan sesi konseling dan diskusi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.